Baik, salah satu kata motivasi menyampaikan bahwa seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi seorang pemuda. Itulah kata motivasi dari Harry George. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu yang kami hormati Miss Sari Mutiara Aisyah sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Jepang di kelas kami. Selanjutnya saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri, Muhammad Sofyan Atsauri, kemudian Ulfa Oktaviani, kemudian Benhard Ramadan, dan Safira Aril Putri. Selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami dengan tema menganalisis bagaimana kerjasama bisnis antara Jepang dengan Purbalingga yang ada di Indonesia. Untuk mengenai hal ini, memahami analisis kami, saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkannya. Kepada rekan-rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sofian. Yang pertama yaitu kerjasama Jepang dan Purbalingga dalam bisnis makanan, minuman, serta ketenagakerjaan. Kerjasama antara negara, baik dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, di mana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya, baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Jepang adalah salah satu negara maju di Asia yang senantiasa diperhitungkan dalam menentukan strategi politik, keamanan, maupun ekonomi di kawasan Asia dan juga Pasifik. Posisi strategis dari Jepang tersebut selanjutnya telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang. Sejak tahun 1966 hingga sekarang, antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah dilakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan, dan bantuan keuangan Jepang. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif antara Indonesia dengan Jepang, pada masa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA. Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, menyambung penjelasan dari Ulfa tadi nih teman-teman, bahwa setelah ditandatangani perjanjian IJPA nih antar Indonesia dan Jepang. Nah, dampak dari ditandatanganinya perjanjian ini, dua perusahaan dari Jepang nih masing-masing Bali Jalakcho Ltd yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dan Human Rincho Ltd yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Mereka ini berencana menjajaki kerjasama bisnis nih dalam hal pemasaran palm sugar dan tenaga kerja magang ke Jepang. Next slide. Nah, perusahaan di Jepang sendiri itu memang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja nih, baik tenaga kerja magang maupun tenaga kerja yang profesional dari Indonesia, termasuk dari Kabupaten Purbalingga nih yang menjadi salah satu tempat kerjasama dilaksanakan. Tenaga kerja magang ditempatkan di berbagai perusahaan dan UKM di Jepang. Next slide. Nah, untuk tenaga kerja magang sendiri ini tidak perlu khawatir ya, tentunya harus mendapatkan dan sudah seharusnya mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan keterampilan kerja. Dan gaji yang ditawarkan dalam sehari ini yaitu selama 8 jam, dan di mana hitungan gaji per jamnya sekitar 810 yen atau setara dengan 115.000. Dan jika bekerja sehari 8 jam, maka gaji yang diterima dalam sehari sekitar 900.000. Nah, saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya itu kerjasama Jepang dan Purbalingga dalam bisnis makanan, minuman, serta ketenagakerjaan. Tenaga kerja magang kontrak pertama kali dilakukan yaitu selama 2 tahun. Kemudian
Dilihat dari segi pekerjaannya, apabila jika dinilai baik, kontrak tersebut diperpanjang menjadi 3 tahun dan kemudian bisa diperpanjang sampai 5 tahun sampai seterusnya. Selanjutnya itu kerjasama Jepang dan Purbalingga, makanan minuman serta kerajaan. Dalam kesempatan yang sama juga terdapat perusahaan yang menjalin kerjasama dengan produsen palm sugar dari Indonesia, termasuk dari Purbalingga, untuk mengirimkan palm sugar ke Jepang seperti yang telah dilakukan selama ini. Bali Jala juga sedang menjajaki kopi Purbalingga untuk diekspor ke Jepang karena kopi dari Purbalingga tersebut dinilai cukup baik untuk diekspor. Kerjasama dengan perusahaan makanan dan minuman di Jepang yang membutuhkan pasokan palm sugar serta kopi tentunya diharapkan bisa mengangkat petani penderes nira kelapa di Purbalingga. Begitupun dengan kerjasama dalam tenaga kerjaan, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Nah, baiklah, mungkin kembali ke teman saya moderator. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada seluruh rekan-rekan saya yang telah menyampaikan bagaimana analisis mengenai kerjasama bisnis antara Jepang dengan Purbalingga yang ada di Indonesia. Harapan kami dari kelompok 5, semoga penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat dipahami oleh teman-teman yang menyaksikan video ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi, hiduplah seperti Anda akan mati esok, dan bahagialah seperti Anda akan hidup selamanya. Terima kasih kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.